Tapi enggak apa-apa berbeda. Berbeda dengan guru pada sesuatu yang salah itu boleh, malahan harus, ya. Tapi sama pada sesuatu kebenaran itu, walaupun saya tidak berguru kepada dia, tapi ketika itu adalah suatu kebenaran, wajib untuk diambil. Istilah mun guru salah, ya dia sudah milu, tapi wajib kita hormati. Edak tahun paham tentang hakikat maulid. Lamun dengan sengaharaman maulid niki, mereka berpatokan pada khususiyatu haflin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau khususiyatu ihtifali maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumin minal ayyam. Mun parang bahwa dengan sengaharaman maulid ini saamdeun kangguan niki adalah mengkhususkan hari untuk gawe acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye unin dengan niki. Okay. Tapi lagi-lagi bahwa itu dikarenakan adamul fahmi bihaqiqatil maulid. Ketidak pahaman tentang hakikat maulid. Coba saya akan tanya ibu-ibu mangkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kepada niki ibu-ibu nggih. Kita tetap sehat, tetap senang, tetap bahagia. Sekali lagi ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ampura yang dewek tiang hormati sahibul majlis wa sahibul musalla wa sahibul bait Al-Muqarram Al-Ustadz Supardi rahimahullah hafizahullah ta'ala, yang tiang hormati Al-Muqarram Al-Ustadz Kausar Wibawa, yang insyaallah bersama-sama kita doakan mereka berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada mereka untuk berdakwah istiqamah di jalan Allah niki. Yang tiang hormati para asatidz, para tuan guru, para tamu undangan, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, nini mamik sanak bije, dalam rangka khusus mangkin niki, dalam rangka acara pengajian yang diikuti dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tama sila kepada barang-barang mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat inayah sasampun ti ican tiba tiang pulungguh sami. Alhamdulillah sampai mangkin niki ibu-ibu niki terus bersemangat. Bapak-bapak saniki terus semangat menghadiri undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tiang pelunggu sami ti ican merayakan Maulid Nabi. Mungkin semeton jari tiang pelunggu senamian samangkin sampun wah engkah hadir le niki karena Nabi sampun meninggal dunia. Sampun selesai kesempatan beliau niki untuk sempat bermaulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita syukuri mangkin niki Nabi saat icanan sida Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelungguh sami. Salah sekek di antara nikmat-nikmat sak luwek niki adalah masih tiang pelungguh sami
diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan rezeki yang baik, dalam rangka senang bahagia kita menghadiri majlis ta'lim yang diikuti malik kanca perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kedua, tidak kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana untuk menjelaskan fadilah keutamaan, untuk menjelaskan syakhsiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan pribadi syumuliyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kehidupan beliau langan pertama sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah habis sampai hari ini. Setiap sesuatu yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu berbentuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam bentuk mubasyirat. Nabi kenan mubasyirat ibu-ibu. Lamun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun niki dia punya ilmu. Ada ilmu yang menjelaskan niki sampun niki tertera di dalam kitab-kitab sahih, yakni as-sittah, yakni kitab-kitab hadis yang 6 pada khususnya. Tapi ada juga yang namanya al-mubasyirat, untuk menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenan mubasyirat niki para ulama kita di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bulan di dalam ideologi tiang pelunggu sami niki berkeyakinan di dalam tauhid niki bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampun teengat si tiang pelunggu sami setelah mendapatkan iradah Allah Subhanahu wa taala, mampu teringat Rasulullah dalam mimpi walaupun dan dalam keadaan terjaga. Niki yang mun tiang pelunggu sami lamun dengan sama mazhab salain jangan bau memang. Tapi tiang pelunggu sami yakin kita selapuan bahwa ini terberada di dalam mimpi kanca Rasulullah. Semakin tinggi pola ibadah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak mempraktekkan selawat niki dalam keseharian niki, bisa jadi Allah kemudian akan memberikan iradah kepada tiang pelunggu sami berdaya dari alam saknya nyata. Niki yang disebut dengan mubasyirat. Atau para ulama, para waliullah langsung diajarkan oleh Rasulullah. Misal saat terkenal mungkin kan di dalam mazhab tasawuf ada napiaran Syadziliyah, ada mazhab Qadiriyah, ada mazhab yang dalam bidang tasawuf ada Tijaniyah dan mazhab-mazhab lain, di mana semuanya niki adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam praktek pengalaman para ulama, para aulia niki kemudian menemukan mubasyirat, menemukan berita-berita bahagia, langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak terjadi niki Ibu? Bisa. Lamun itu paham kita jak bisa. Lagu dengan samarak niki tentunya tidak marak model yang becat-becat media bedai, tentunya dibutuhkan relaksasi, dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan sesuatu yang sifatnya luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu cara yang paling besar seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Sa'ad ketika beliau nabi bahasa ibu-ibu, in ja'alta ibadataka bisalawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'zama ibadatika fakafakallahu hamma dunyaka wa akhiratik. Masya Allah. Ande meyajarian di dalam ibadah niki, ande majarian di dalam ibadah niki, sebagian besar bentuk ibadah niki adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bahasan beliau, cukup wahne jadi bekal untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dunia akhirat. Terbukti tidak? Iya. Para ulama sampun jelasan selapuan.
Cuman tiang pelunggu sami karing tak ita mele praktekan pegawaian sak biasa niki atau tidak. Mele terpraktekan kalimat sak sederhana. Tiang yakin selapuk pelunggum sami niki lantung kanak-kanak sak korek niki pasti tahu selawat. Misal ketika umur dia 2 tahun dah kana masih potal-potal, ya tajah pasti dia tahu selawat. Kalimat yang biasa niki Ibu. Nggih, sekali lagi. Kira kalimat yang sederhana akan tetapi sungguh luar biasa fadilahnya, sungguh sangat baik keutamaannya, kelebihannya untuk mengantarkan manusia niki menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemak le jelo kia. Melihat barang-barang lemak berkamar surga kan Rasulullah. Saya tidak mele. Hanya kak bau ponggok gunung aku saya kayak jadi syarat sebab buka kanci barang Rasulullah. Mele tak pendek pasti ente mele. Maka ini kira bentuk cinta tiang pelunggu sami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kebetulan mungkin niki adalah cerita nyengke tegawe nyengke acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan jauh tiang niki ya kepada bareng-bareng memberikan kabar baik kepada tiang pelunggu sami bagaimana aran acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki lamun bau jak tegawe setiap saat. Nggih. Dendek ya gawe sekali setahun barak jelo niki doang nggih. Enggak anten beli sugul kepeng pas Maulid. Enggak anten beli sugul baren nasin pas jelo Maulid. Demen kah Maulid pun sebuk selapu. Bukan begitu maksudnya. Walaupun pelunggu sami dapat fadilah keutamaan, tapi rasa senang, rasa bahagia tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki harus ia tetap hadir bilang jelu. Lamut nane itu pacu gawe selawat jadi lemak, kemudian elat sampai selanjutnya masih pacu gawe selawat. Napi pungsin jelo niki. Pungsin perayaan Maulid niki adalah sebagai momentum, sebagai penyemangat adat itu semakin tinggi, semakin belik cinta, semakin senang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunasan dendek marak dengan yang tidak membolehkan acara Maulid. Ara apa ndek dengan sandek kangguan Maulid Ibu? Mungkin bapak-bapak kat sampun kuliah awak ampura le niki. Nggih. Masih dia mang kembe-kembe Ibu. Lebih tinjut ingat keluarga tema mati. Masih lebih tinjut ingat keluarga temati. Masih lebih tinjut lewat tengah-tengah nasi malaikat mungkar nakir bagi dengan salawat dusun lagu lamun bagus pegawaian bagus kelampat irup tedek dunia malaikat mungkar dan nakir niki jak lemak jari dia batur ndek napa ya tinjot pada mana ya baru sekali dong tinjot nah niki memang lamun ibu-ibu nggih bapak-bapak saudara berak tinjot merari malik semamun tinjot selapu dan tinjau. Niki sampunan marak dengan sak ngaharaman Maulid. Napi sebab para ulama sampun menjelaskan niki biar mencerahkan pelungguh ibu-ibu nggih. Bukan hanya mempraktekkan solawat niki, tapi penting pelungguh sami agar perilaku acara Maulid niki tetap berkembang. Kita pertahankan sebagai sebuah kebiasaan yang baik, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasan para ulama dengan saanti Maulid, dengan sandik kangguan Maulid, acara Maulid niki. Ada beberapa sebab niki bu ndek kangguan Maulid lebih kepada kebodohan memahami tentang sebuah teks hukum. Perlu belajar fikih atau usul fikih sekali nggih. Ada sanadnya masalah fadhailul a'mal doang. Nabi bahasan para ulama penyebab sak pertama bondek pada gangguan Maulid dan sebab niki adalah suatu kesalahan bukan suatu kebenaran. Nabi sebab sak pertama adalah adamul fahmi.
adamul fahmi bi haqiqati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, kin tiang terjemahan ibu nggih, ndek napa kudu bahasa Arab tiang dak tahu bahasa Arab masih tetap kak jelasan. Sak kedua, sebab sak kedua pun dek ngangguan dengan seanti maulid niki adalah al khalatu awil ghalat fi fahmi al ibadah allati lahu hayyi'ah muayyanah wal ibadatu allati laysat laha hayyi'ah muayyanah. Ngerti mu ibu? Pasti ndek ngerti, kecuali dengan sawah lalu mondok belajar kita. Mara al-mukarram Ustaz Supardi, Ustaz Biwa Kasar pasti paham. Nah, lamun sak pelungguh-pelungguh ya teduk wah boleh kapal pun ngerawas bareng kejelasan. Sebab saya ketelun nggih sebelum tiang jelaskan. Sebab saya ketelun dengan niki pun haraman maulid, dendek marak meneh kena kan. Nggih. Al-ghalat awil khalat ya fi fahmi al-masail al-ibadiyah ya wal wasail al-ibadiyah ya wasail al-ibadah atau al-ghalat fi fahmi al-ibadat ya wa wasail al-ibadat. Yang akan jelaskan satu persatu. Adit sak sire yakin sire adit sande laun berkeyakinan lah. Maka dengan nu jak gangguan maulid kita jaga gawe maulid aduh. Berbe jarin hukum ni jarin dia menjelas jarin hukum dengan maulid ni jarin. Gara-gara kemudian kita mendapatkan berita yang tidak pas di luar ketika belajar bukan pada tempatnya. Nabi sebab sak pertama adamul fahmi bi haqiqatil maulid. Ketidakpahaman tentang hakikat maulid terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sebab dengan sang haraman maulid karena tiang pernah belajar soalnya nggih. Tiang pernah belajar di Jakarta selama 3 tahun dalam masalah ini. Tiang juga pernah belajar di Timur Tengah kepada orang seperti ini juga. Guru-guru tiang juga anti maulid semua ya. Tapi enggak apa-apa berbeda. Berbeda dengan guru pada sesuatu yang salah itu boleh, malahan harus okay? Tapi sama pada sesuatu kebenaran itu walaupun saya tidak berguru kepada dia, tapi ketika itu adalah suatu kebenaran wajib untuk diambil. Istilah mun guru salah ya dia sunah milu, tapi wajib kita hormati. Edak tahun paham tentang hakikat maulid. Lamun dengan sang haraman maulid niki mereka berpatokan pada khususiyatu haflin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau khususiyatu ihtifali maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumin minal ayyam. Mun paran bahwa dengan sang haraman maulid ini saamdeun kangguan niki adalah mengkhususkan hari untuk gawe acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye unin dengan niki. Nggih. Tapi lagi-lagi bahwa itu dikarenakan adamul fahmi bi haqiqatil maulid. Ketidakada pahaman tentang hakikat maulid. Coba saya akan tanya ibu-ibu mangkin. Dende paparan maulid. Nggih. Di dalam acara maulid niki substansinya niki adalah pertama tanasuh. Kita berzikir. Berzikir nggih. Berzikir kalian nggih. Sak kedua pelunggum sami bersolawat ndek. Salawat. Kemudian it'amut ta'am selesai acara pada bersedekah kemudian mangan bareng-bareng nggih. Nggih? Mangan lagu bare julu dende nana ya. Dekat pada barang-barang lapah niki an rapat zuhur bareh juru arak waktu nende ya al pidatu qoblal mangan ya. Kita ngaji dulu. Dek dalam acara maulid niki arak silaturahmi niki kan mungkin dek datang jok niki dek kedait niki arak ibu-ibu saya ingas niki arak bapak-bapak saya ganteng-ganteng baun beradi malik niki kan. Dek dalam acara maulid niki napi endah ada acara salawat, arak ibadah, arak malik nabi, arak zikir. Ada kemudian menceritakan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh coba ketanya, beda dalil larangan samuk sebut baru. Arak larangan dengan zikir dalam dalilnya? Beda. Arak larangan tawak dengan solawat? Arak.
Arak larangan dengan ceritaan kisah Nabi Muhammad. Dek nara. Arak larangan dengan gawe kumpul-kumpul bersedekah berkelur mangan liniki medaran anaknya. Kurang solah nih bahasa halus medaran deh. Arak marik larangan pegawai-pegawai yang sak solah liniki. Nenten arak larangan. Pegawaian sak solah niki. Kemudian terbungkuslah si acara mau. Maka para ulama menjelaskan jangan repot masalah pengkhususan hari itu. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu khususan jelo untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Aneh ketanya ibu-ibu, apakah bukti cinta menjuk Nabi Muhammad hanya jelo ni doang? Hah? Tetap berarti ya salah. Apakah bukti cinta meniki hanya bulan Rabiul Awal doang? Yakin tiang bapak-bapak dan ibu-ibu bukti cinta menjuk Nabi Muhammad, ia pun mele gawe sembahyang. Bukti cinta menjuk Nabi Muhammad, ia pun mele selawat. Bukti cinta menjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun mele gawe ibadah. Bilang jelo teu gawe searan maulid Nabi. Cuma kita gawe momentum untuk penyemangat doang mungkin. Jadi tidak ada pengkhususan. Memang salah dalam berkeyakinan Maulid Nabi Muhammad harus tergawe pada tanggal 12 Rabiul Awal, jelo Senin, lamun tergawe dosa. Nah, baru salah masa niki. Lagu aras berkeyakinan mara niki. Hah? Ada bidahan nane kena kemudian dengan berkeyakinan mara niki. Nenten narak dengan berkeyakinan mara niki. Karena Nabi munengat masalah nulangan jauh si dengan sadik ngangguan. Coba lalu nanya jok ulama yang benar-benar hakiki, ulama yang benar-benar paham tentang masalah usul atau usul fikih di dalam masalah niki. Niki pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kedua adalah al-khalatu fi fahmil ibadatul lati lahu hayyi'ah muayyanah wal ibadatul lati laysat laha hayyi'ah muayyanah. Kemudian bahasa Arab di kitab niki sempat kehafalan soal sekali baru tiang nggih ada tahu untuk bahasa Arab baca terjadi hafalan. Karena kesalahan dalam memahami ibadah, ya, ibadah yang sudah jelas-jelas. Yang pertama laha hayyi'ah muayyanah. Dia punya tata cara yang jelas, yang tertentu, yang tidak ada cara bagi kita untuk bisa merubah tata cara ibadah itu. Istilahnya tidak berubah-ubah. Contoh sembahyang 5 waktu. Niki disebut dengan ibadah hayyi'ah muayyanah. Ibadah tertentu yang tidak punya cara kita untuk merubah-rubahnya. Karena dia sudah qat'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, puasa di bulan Ramadan. Dia sudah jelas ada tuntunannya. Haji di bulan Zulhijjah, dia sudah punya jelas tuntunannya. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa aku nane kesembahyang zuhur pada waktu asar. Kanggo napa ndik? Kanggo lamun qodaan. Kanggo lamun qodaan misalnya ke lagu intinya tidak boleh. Nane sembahyang subuh telu nih. Kanggo napa ndik? Ndik itu kanggo karena dia punya hayyi'ah muayyanah. Tata caranya sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kedua, tidak bisa membedakan sesuatu yang bebas atau tak tentuan, tidak ada pembatasan kita untuk melakukannya. Zikir piran tamele, piran seluwe lo, tidak ada pembatasan. Solawat piran tamele tanpa solawat, piran mele, tidak ada pembatasan. Semakin banyak engkau bersolawat, tentunya semakin mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, piaran endah gawe maulid marak niki. Apa dalil larangannya? Saya merasa senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil larangannya bahwa saya ingin senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia terbenci maulid. Ingat, maulid terkena Iblis 4 kali naik teriak.
Iblis no 4 kali dia teriak. Napi kena teriak jadi nyurak. Ya. Anna iblisa ranna arba'a rannatin. Bahwasanya lain niki iblis niki berteriak. Pokok intin pokok ya nih apa dan berteriak niki saking sinden mele manolah. Nyurak nyai begiwol malah dengan seninya terbilin mati si semama namanya begiwol lah nyurak manolah. Saat pertama ketika dia telaknat sudah selesai nyurak iblis niki, okay? Kemudian saat kedua ketika dia keturunan langan surga nyurak iblis niki. Kedua ketelun ketika keturunan suratul Fatihah nyurak iblis niki. Dan saat keempat saat niki maksud tiang adalah nyurak ni iblis niki ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek senang searan iblis ni ketika dia telahiran di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu itu napi ya tegawe niki kan kebalikannya. Itu makin menghadiri acara niki dalam rangka itu bahagia, itu senang isi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh saya milih ndek senang atas kelahiran Nabi Muhammad niki. Lah mempelunggu-pelunggu ibu-ibu ndek senang isi lahiran Rasulullah pada kena marak. Kaca kara iblis jadi guru menjarin. Lah mau mendek senang si kelahiran Rasulullah berarti iblislah yang menjadi gurunya. Ndek kapak tiang kena dengan sang haraman maulid. Intinya bahwa lah mendek senang si acara tentang kehadiran Rasulullah, tentang kelahiran Rasulullah niki, maka pada kena kita marah iblis sak nyurak lain dia setuju kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih Ibu? Niki mungkin agak muter otak sekali karena dia dapat berbicara tentang fadilah, niki tentang hukum dulu. Ada sak bos kita lemunarak lema anak pelunggum sami sekolahan salah alim sekolahan. Bude memolek-olek tekapiram si anak mesak, demi molek-olek terbid'aham si anak mesak, demi molek-olek tersyirikan si anak mesak, demakiman bu jauh nojok Ustaz Supardi, Ustaz Kausar Wibawa, atau lemu dia cukup jauh masih jok tiang dan kembe-kembe masih ya. Tepada lawanan terus niki. Maksud niki sak ketelun. Kadin sekek. Sak ketelun niki bunde ngangguan maulid niki sebab salah. Nggih. Napi sebab al-ghalat awil khalat fi fahmi al-ibadat wa wasail al-ibadah. Karena kesalahan memahami tentang makna ibadah dan wasilah perantara ibadah. Dan bausin beda ini. Solawat ibadah apa ndek? Ibu kakaram ngaji. Solawat ibadah apa ndek? Nah, iya wah tengah ngaji ya. Ibadah, kalimat kena ibadah doang kan? Zikir la ilaha illallah ibadah apa ndek? Ibadah. Okay. Sembayang jamaah di masjid niki ibadah apa ndek? Kemudian ada Ustaz Supardi le niki ti tok nyurak sampai subur suara ndek kadumik. No bene nabi sampai suara. Nyurak ndek kadu mik le teh. No be angkah balik sana dia nak kedengaran suara. Oh, pun belilah mik si Ustaz Supardi. Wah ganti mik nih barat tiang niki makin solah bahasa niki baru napiaran speaker makin alhamdulillah memang solah. Kemudian kaduna speaker Supardi Allahu akbar Allahu akbar. Oh wah ngebang Ustaz Supardi warak waktu zuhur nih. Nah nikilah yang dimaksud dengan wasilah wasilatul ibadah. Pada para pelunggum sami makin merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada solawat, di sana ada zikir, di sana ada doa, di sana ada makan-makan, di sana ada silaturahmi. Maka wasilah yang dipakai untuk membungkus ini adalah wasilah merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah solawat niki, maka ibadah zikir niki, ibadah silaturahmi niki, ibadah memberikan makan kepada para tamu niki, kemudian dibuatlah wasilah dengan cara merayakan maulid Nabi. Jadi niki ndek kembe-kembe gawe mau maulid sebagai wasilah, sebagai perantara pada
Misal marak model luwek model. Tiang contohkan mungkin, nggih. Anu gebek ya kebelian suara nggih. Tiang contohkan. Nggih. Contohnya adalah gini. Niki warna napa niki? Apa aran warna nih? Oranye, nggih. Jelas oranye kecuali dengan sebuta warna. Niki santri tiang putih warna, nggih. Napi alat kadun teh nyeriuk pelunggum sami nantang dia jelas nggih, mata kadun nggih. Atau warna-warna yang lain. Tapi apa wasilah mata niki, penentang niki bun bau ingat warna more niki jelas. Coba apa saya tak tahu nih ibu-ibu, bapak-bapak. Napi wasilah penentang niki atau mata niki bun jelas ingat warna oranye niki unin kan. Warna putih ini. Napi sebab karena sebab cahaya. Coba aneh dia narak anu niki cahaya niki aneh. Berember-emberun jelas mata tengah ingat penentang pelungum sami ya. Bun niki jelas ruan ya oranye. Coba dalam balik mu pedak dile. Warna apa? Warna bidang selapu. Berarti yang menjadi wasilah niki sebenarnya adalah cahaya. Ya, cahaya alat penglihatan tiang pelunggu sami niki mata nggih samun tengan. Maka marak nikilah yang ini perbedaan antara ibadah dengan wasilah ibadah. Maka makin yang menjadi cahaya niki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, jadi cahaya niki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun dinarak Rasulullah berembe pelunggum sami tamak kenal Allah Ta'ala. Lamun dinarak Rasulullah sebagai perantara pelunggum sami berembe tak terpada sembahyang. Lamun dinarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berembe itu tidak tentang tahu hakikat irup kiang pelunggu sami yang sesungguhnya. Lamun dinarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berembe tentang tahu alam kubur, alam akhirat, alam jaza, tentang janji surga dan neraka kepada orang-orang yang bertakwa dan neraka kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Jarin dengan sabar akal pastiin paham, nggih. Pastiin paham langan kaidah-kaidah sederhana sabar. Ternyata Rasulullah niki adalah cahaya. Ternyata Rasulullah niki adalah perantara satu-satunya. Perantara satu-satunya. Lamun dinarak Rasulullah dinarak dengan sembahyang. Lamun dinarak Rasulullah dinarak dengan Isra Mi'raj. Lamun dinarak Rasulullah dinarak dengan ya gawe ketaatan kepada Allah Taala. Lamun dinarak Rasulullah dinarak dengan kebe malik. Dinarak dengan kenal berembentan cara menikah nina mama sak soleh. Jarin sampunan pelunggum sami intin yak bidahan pesala acara mau langan niki langan ajah pelik pondok sak soleh, pelik pondok yang membuat pelunggum sami nyaman mati lemak. Peligi pondok atau sekolahan anak sak nyaman pelunggum ketika mati. Ada pelunggum sami mati ndek mak taraan begawe nelung mitu niwa karena perkara bid'ah syirik khurafat. Lagu lamun pesekolah anak menjok pondok sak kena. Maka solah hantam mati lemak ibu. Daka asaran itu kurang ibadah sekedik. Lamun mati saya hadiah petih anak sak kena lain mon. Lamun pesekolah kena lain pondok sekolahan anak. Maka ketika mati lemak arak dengan hadiham petih, arak dengan hadiham segala macam yang sifatnya inikah lebihnya itu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah lebihnya itu dari sak berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Dendek ya napiaran ya terpisah dengan paham ahlus sunnah wal jamaah niki karena luwek cara kita yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya tiang mohon maaf ibu-ibu, mungkin sudah makin niki waktunya. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami bisa bertemu di waktu yang lain nggih. Tiang mohon maaf juga terlalu panjang niki. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat tiba ibu-ibu, bermanfaat juga tiba bapak-bapak para tamu undangan, bermanfaat tiba tiang pelunggu sami sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Pura baru lupa ke niki nggih. Niki ara hadiah suratul Fatihah nggih. Sampun anjur semendak nggih. Niki sapertama hadiah suratul Fatihah niki tiba dengan toa anjur niki dengan toa atas nama Muhammad Dilan Al-Ghifari, Muhammad Hilman dan Muhammad Gino. Niki khusus juga dengan toa anjulu sahibul majlis meminta mudah-mudahan beliau-beliau niki dipanjangkan umurnya. Amin. Amin Ibu-ibu. Ya. Dipanjangkan umurnya. Dimudahkan rezekinya. Diberikan kesehatan. Dan diberikan kemanfaatan untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Kemudian tiba bija-bija dan sesunat niki nggih. Sesunat nggih. Ya, Muhammad Dilan yang ini mama. Pasti nama mama. Ini bayar ini nggih. Muhammad Dilan Al-Ghifari, Muhammad Hilman dan Muhammad Gino niki satu sunat makin sampun lengkap niki Islam nggih. Kita doakan kepada anak-anak beliau niki mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh nggih. Mudah-mudahan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian mudah-mudahan bisa manfaat bagi agama nusa dan bangsa. Lahumul Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.